Hujan turun pelan malam itu, menyisakan embun tipis di jendela ruang makan rumah 2 lantai milik Rio dan Indah. Aroma masakan masih menggantung di udara, meski sendok dan piring sudah lama ditinggalkan. Indah menyandarkan tubuhnya ke sandaran kursi sambil memijat pelipis. Raut lelah jelas terpampang di wajahnya, sementara Rio yang duduk di seberangnya masih sibuk menggulir layar ponsel. "Mas," Indah membuka suara, pelan namun tegas. Rio mendongak. Aku udah gak kuat ngatur semuanya sendirian. Kantor makin sibuk. Deadline laporan bulan ini juga ngebut banget," ucap Indah. Sorot matanya memelas, tapi tidak kehilangan wibawa. "Aku kepikiran buat cari asisten rumah tangga. Minimal yang bisa bantu bersih-bersih, nyuci, beresin dapur, dan segala macem." Rio meletakkan ponsel ke meja. "Ya, aku juga mikir gitu. Kita kerja berangkat pagi, pulang kadang udah lewat maghrib. Rumah segede ini gak bakal keurus kalau cuma ngandelin kamu sendirian." Indah tersenyum lega. "Berarti setuju?" Rio mengangguk. "Kita pasang info di medsos aja, siapa tahu ada yang cocok." Indah segera berdiri, mengambil ponselnya dari meja ruang tamu. Ia duduk kembali dan mulai mengetik. Jari-jarinya menari cepat di atas layar. "Dicari asisten rumah tangga untuk kerja di rumah tangga pasangan suami istri. Lokasi Jakarta Selatan. Fasilitas gaji lengkap, makan dan tempat tinggal disediakan. Gaji dibicarakan langsung. Serius dan sopan, DM untuk info lebih lanjut." Rio ikut menambahkan status yang sama di akun media sosialnya. Setelah itu mereka kembali duduk bersama. Untuk pertama kalinya dalam seminggu bisa berbincang tanpa gangguan pekerjaan. "Semoga cepat ada yang cocok," ucap Indah. "Kamu pengen yang udah berpengalaman?" tanya Rio. "Yang penting orangnya jujur dan bersih. Umur juga kan gak harus tua. Aku malah ngerasa lebih enak kalau seumuran kita atau sedikit lebih muda, biar gak terlalu canggung," jawab Indah sambil menyeruput teh. Rio mengangguk setuju. Keesokan paginya, ketika matahari baru muncul malu-malu dari balik tirai awan, bel rumah mereka berbunyi. Indah yang masih berpakaian daster dan belum berangkat ke kantor, buru-buru membuka pintu. Di depan sana berdiri seorang perempuan dengan wajah manis, kulit kuning langsat, dan rambut hitam panjang yang dikepang rapi. Tubuhnya tinggi semampai, mengenakan blus biru muda dan celana bahan hitam yang tampak bersih. Di tangannya tergenggam sebuah map bening berisi dokumen. "Selamat pagi Bu, maaf, saya datang agak pagi. Saya Yuli. Kemarin saya lihat postingan Ibu soal lowongan pembantu. Saya niat banget Bu, makanya langsung datang sini," ucapnya sopan, senyuman tipis dan hangat tertera di mulutnya. Indah tertegun sejenak. Yuli terlihat sangat rapi dan bersahaja. Umurnya mungkin hanya selisih 1 atau 2 tahun dari dirinya sendiri. "Masuk dulu ya," ajak Indah mempersilahkan perempuan itu duduk di ruang tamu. Tak lama kemudian, Rio pun turun dari lantai atas. Sudah mengenakan kemeja dan siap berangkat kerja. Begitu melihat tamu di ruang tamu, ia ikut duduk di samping istrinya. "Ini Mas, Yuli. Dia datang buat ngelamar jadi ART." Rio mengangguk sopan. "Terima kasih udah datang ya Mbak." Yuli tersenyum. "Saya yang terima kasih Pak, Bu. Saya emang sedang cari pekerjaan. Orang tua saya di kampung sedang sakit. Saya anak tunggal, jadi saya harus cari nafkah sendiri." Indah memperhatikan gerak-gerik Yuli. Ada sesuatu yang membuatnya merasa tenang melihat perempuan itu. Mungkin karena caranya bicara yang teratur, atau tatap matanya yang jujur. Tapi ada juga sesuatu yang tak bisa dijelaskan, seperti kabut tipis yang menutupi niat sebenarnya. "Ada pengalaman kerja sebelumnya?" tanya Indah. "Ada Bu, saya pernah kerja 1 tahun di rumah majikan lama di Bogor. Tapi karena rumah itu dijual dan keluarga pindah ke luar negeri, saya jadi ikut diberhentikan." Setelah berbincang sekitar 20 menit, Rio dan Indah bertukar pandang. Tak butuh banyak pertimbangan,
Yuli tampak sangat layak, dan yang terpenting, Indah merasa tak menemukan alasan untuk menolaknya. Kalau kamu memang siap, kita bisa mulai minggu ini. Nanti tinggal di sini ya, di kamar belakang, ucap Indah. Yuli mengangguk dengan wajah berbinar. Saya siap Bu, terima kasih banyak. Mereka pun sepakat, Yuli akan mulai bekerja 2 hari lagi. Setelah ia berpamitan dengan orang tuanya di kampung dan membawa beberapa pakaian, Indah merasa beban di pundaknya sedikit berkurang. Ia tak tahu, keputusan sederhana itu akan menjadi awal dari sebuah bencana yang tak pernah ia bayangkan. Hari pertama Yuli bekerja, suasana rumah terasa sedikit berbeda. Ada aroma sabun cuci merek lain yang lembut menguar dari dapur. Lantai yang biasanya hanya disapu sekilas oleh Indah sebelum berangkat kerja, kini mengkilap seperti baru dipel. Jendela-jendela terbuka, membiarkan udara pagi masuk, membawa cahaya matahari ke sela-sela ruangan. Indah memperhatikan semua itu sambil berdiri di tangga, masih mengenakan daster dan rambut yang dikuncir seadanya. Ia tak menyangka, secepat itu Yuli menyesuaikan diri tanpa disuruh. Perempuan itu langsung tahu apa yang harus dilakukan. Yuli, panggil Indah pelan sambil menuruni tangga. Yuli yang sedang menjemur handuk di halaman belakang segera berbalik. Iya Bu. Kamu udah mulai dari jam berapa? Jam 5 Bu. Tadi saya bangun lebih awal, biar bisa nyapu dan nyiapin dapur sebelum Ibu bangun, jawab Yuli sopan sambil menyeka keringat dengan lengan bajunya. Indah mengangguk kecil. Nggak perlu terlalu memaksakan diri juga ya. Saya nggak mau kamu sampai sakit. Kerja secukupnya, yang penting rumah bersih dan rapih. Iya Bu, saya senang bisa kerja di sini, ujar Yuli, lalu kembali menjemur handuk. Hari-hari berikutnya berjalan dengan lancar. Yuli bekerja dengan cekatan dan nyaris tanpa celah, sempurna. Piring-piring selalu bersih, baju setrika rapi, dan bahkan lemari dapur yang sebelumnya semrawut kini tertata rapi berdasarkan jenis bahan dan tanggal kadaluarsa. Indah merasa lega, seolah satu beban besar sudah diangkat dari pundaknya. Suatu sore, sepulang kerja, Indah mengajak Yuli duduk di ruang makan. Di hadapan mereka ada 2 gelas teh manis dan sepiring pisang goreng yang baru matang. Angin sore berhembus dari jendela yang terbuka setengah, membawa suara anak-anak bermain di kejauhan. Yuli, Indah memulai, menatap pembantunya itu dengan senyum hangat. Iya Bu, kemarin saya ngobrol sama suami saya, Mas Rio. Kami sepakat buat kasih kamu gaji di atas 5 juta. Tepatnya 5.500.000. Sudah termasuk makan dan tempat tinggal. Mata Yuli membelalak sejenak, lalu menunduk dengan ekspresi haru. Bu, saya nggak tahu harus bilang apa. Terima kasih banyak Bu. Saya benar-benar butuh pekerjaan ini. Ibu saya di kampung sekarang sering keluar masuk puskesmas, dan adik sepupu saya juga masih sekolah. Indah tersenyum. Kami percaya kamu memang butuh kerja ini, dan sejauh ini kamu juga kerjanya bagus. Tapi ingat, jangan pernah bohong ya Yul. Sekali kamu bohong, saya bisa kehilangan kepercayaan sepenuhnya. Yuli mengangguk cepat. Saya janji Bu, saya nggak akan pernah bohong. Sejak saat itu, hubungan antara Indah dan Yuli semakin akrab, meski tetap menjaga jarak sebagai majikan dan pekerja. Keduanya sering berbincang saat sore menjelang maghrib, waktu ketika Indah biasanya pulang lebih dulu daripada Rio. Di sela-sela obrolan, Indah sesekali mendengar cerita Yuli tentang kampung halamannya di Purworejo, tentang sawah-sawah luas dan aroma kopi dari kebun belakang rumahnya. Kadang saya kangen Bu, tapi kalau di sana terus, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak ada kerjaan. Semua orang juga susah cari uang, ujar Yuli suatu hari sambil mengelap meja makan. Indah diam sejenak. Ia bisa membayangkan betapa tidak mudah hidup di desa kecil dengan kondisi keluarga yang serba pas-pasan.
Mungkin itu juga yang membuat Yuli begitu gigih bekerja dan cepat akrab dengan suasana rumah. Yang penting, sekarang kamu punya tempat yang layak dan kerja yang halal, ujar Indah pelan. Yuli mengangguk, namun sorot matanya menyimpan sesuatu yang tidak terucap. Sementara itu, Rio tak banyak menanggapi perubahan di rumah. Ia memang tipe suami yang tenang dan tidak rewel soal urusan domestik. Asal rumah bersih dan makan tersedia, ia tidak akan banyak bertanya. Namun ia sempat menyinggung tentang betapa rapi dan bersih rumah mereka sekarang, sesuatu yang sebelumnya hanya sesekali ia perhatikan. Rumah jadi beda ya, lebih adem, lebih nyaman, ucapnya suatu malam saat duduk bersama Indah di ruang TV. Itu semua karena Yuli mas, jawab Indah. Dia kerja cepat, bersih, dan gak banyak ngeluh. Mungkin kita memang beruntung bisa dapat asisten kayak dia. Rio hanya mengangguk sambil menonton berita di layar televisi. Meski semuanya tampak berjalan lancar, Indah masih menyisakan sedikit ruang hati untuk berjaga-jaga. Ia tahu dunia ini tak sesederhana wajah yang terlihat baik. Tapi selama Yuli bekerja dengan baik dan jujur, Indah tidak ingin berprasangka. Ia hanya berharap keputusan yang mereka ambil membuka pintu rumah untuk orang lain tidak akan mencelakakan di kemudian hari. Langit sudah gelap saat Rio memarkir mobilnya di garasi. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, dan gerimis mulai membasahi halaman depan rumah. Lelah terasa menyelimuti tubuhnya. Hari ini, rapat demi rapat menguras pikirannya, dan Indah yang biasanya pulang bersamanya memilih lembur karena masih harus menyelesaikan laporan bulanan. Dengan langkah pelan, Rio membuka pintu depan. Udara hangat dari dalam rumah menyambutnya, bersamaan dengan aroma masakan yang samar tercium dari dapur. Baru saja ia hendak menaruh tas kerja di meja tamu, suara langkah kaki terdengar dari arah dapur. "Pak Rio, sudah pulang?" Suara itu lembut, terdengar ramah dan penuh perhatian. Yuli muncul dari balik pintu dapur dengan senyum yang menghias wajahnya. Ia mengenakan baju rumahan berwarna pastel yang sederhana, namun tetap rapi. Rambutnya dikunci rendah, dan wajahnya tampak segar meski sudah seharian bekerja. "Iya Yul," jawab Rio singkat, masih setengah mengantuk. Sebelum ia sempat menaruh tasnya, Yuli sudah menghampiri dan dengan gerakan cepat namun lembut mengambil tas itu dari tangan Rio. "Biar saya aja pak, bapak silakan duduk dulu, saya juga ambilin teh hangat ya," ucap Yuli sambil meletakkan tas kerja Rio di dekat meja kerja kecil di sudut ruang tamu. Rio terdiam sejenak. Biasanya saat ia pulang, rumah dalam keadaan sepi. Indah baru akan muncul dari kamar atau dapur, mengucapkan selamat datang, lalu kembali dengan kesibukannya. Tak pernah ada yang menyambutnya seperti ini. Tidak dengan senyum selembut itu, tidak dengan tangan yang dengan cekatan menaruh sepatunya di rak tanpa disuruh. Nggak usah repot-repot Yul." Rio mencoba bersikap biasa aja. "Nggak repot ya pak, wong saya udah biasa, bapak pasti capek kan kerja seharian," jawab Yuli sambil tersenyum. Ia masuk ke dapur sebentar dan kembali dengan secangkir teh hangat. Rio mengangguk kecil. Ia duduk di sofa, memandangi teh itu sejenak sebelum menyeruputnya. Hangatnya menenangkan. Entah mengapa, hatinya terasa sedikit ringan. Ia tahu, ini hanya hal kecil, tapi perhatian-perhatian sederhana yang ditunjukkan Yuli membuatnya merasa dihargai. Yuli duduk di kursi kecil di seberang, tak terlalu dekat, tapi cukup untuk mendengar jika Rio berbicara. Ia tampak seperti tak ingin mengganggu, namun juga tak ingin membiarkan Rio merasa sendirian. Sebuah sikap yang bagi Rio terasa asing sekaligus menyenangkan. "Bu Indah lembur ya pak?" tanya Yuli dengan nada tenang. "Iya, dia bilang laporan bulan ini banyak, mungkin pulangnya agak malam," jawab Rio singkat. Yuli mengangguk pelan. "Tadi sore saya masak sayur asem sama ayam goreng, juga sambal. Kalau bapak belum makan, nanti saya angetin ya." Rio tersenyum tipis. "Makasih Yul,
Nanti saya makan, habis mandi dulu. Setelah itu Rio bangkit dari sofa dan naik ke atas untuk membersihkan diri. Di dalam kamar, ia membuka lemari dan berganti pakaian. Di benaknya, perhatian Yuli tadi terulang kembali. Sikapnya yang tenang, senyumnya yang ramah, caranya berbicara yang terukur dan lembut. Namun Rio tak menyadari, setiap gestur dan kalimat Yuli bukanlah sekedar kepedulian biasa. Yuli melakukannya dengan niat yang perlahan disusun sejak hari pertama ia menginjakkan kaki di rumah itu. Ia tahu, perhatian kecil bisa menumbuhkan simpati. Ia sadar, kelembutan bisa menciptakan celah, dan celah adalah awal dari masuknya rasa yang tak seharusnya tumbuh. Di dapur, Yuli menyiapkan makanan untuk Rio dengan sangat hati-hati. Ia menaruh nasi, sayur asem, ayam goreng, serta sambal ke dalam piring porselen, lalu mengatur letaknya dengan rapi di atas meja makan. Ia bahkan menambahkan kerupuk, sesuatu yang jarang ia lakukan untuk dirinya sendiri, bukan karena Rio memintanya, tapi karena ia ingin Rio merasa dimanjakan. Rio turun beberapa menit kemudian, ia mengenakan kaos santai dan celana pendek. Begitu melihat makanan yang sudah disiapkan di atas meja, ia tertegun. "Wah, lengkap banget. Saya pikir Bapak pasti lapar," jawab Yuli sambil tersenyum, lalu berdiri di pojok dapur, membiarkan Rio makan sendirian, tapi tetap berada di sana jika dibutuhkan. Selama makan, Rio beberapa kali melirik ke arah Yuli. Ada sesuatu yang mengganjal, tapi ia tak bisa menyebutkan apa. Ia tak merasa Yuli bersikap tak sopan, tapi perhatian yang diberikan terasa terlalu sempurna. Seolah semua sudah dirancang. Tapi dalam kelelahan dan kenyamanan hangat malam itu, ia memilih mengabaikan pikirannya sendiri. Sementara itu, Yuli mengamati setiap gerakan Rio dari balik bayangan dapur. Tatapannya dalam dan tak berkedip, senyum tipis masih menghiasi wajahnya. Dalam hatinya, ia bergumam pelan, "Pelan-pelan saja, semua butuh waktu. Dan kamu akan tahu, Pak Rio, siapa yang benar-benar peduli padamu." Malam itu berakhir tenang. Indah baru pulang setelah jam 11 malam. Kelelahan dan langsung masuk kamar. Ia tidak tahu bahwa di balik keramahan dan kerja keras Yuli, tersembunyi masuk lain yang perlahan mulai menumbuhkan bibit tak kasat mata yang kelak akan tumbuh jadi benalu dalam rumah tangganya. 1 tahun berlalu sejak Yuli bekerja di rumah Indah dan Rio. Selama itu pula, ia dengan sabar menjalankan tugasnya dengan telaten, menjaga sikap dan menampilkan wajah seolah tak punya niat apa-apa. Ia tetap menunduk bila dipanggil, tetap tersenyum sopan, dan tetap menyimpan semuanya dalam diam, termasuk perasaan yang perlahan tumbuh menjadi obsesi. Namun ada satu hal yang membuatnya gelisah. Rio tak kunjung tergoda. Laki-laki itu terlalu berjarak. Kalaupun sesekali berbincang, hanya sebatas basa-basi. Jika Indah pulang telat, Rio tetap menjaga batas. Tak pernah sekalipun bersikap melewati garis wajar. Senyuman dan perhatian yang Yuli bangun setiap hari seolah menabrak dinding tak terlihat. Hingga pada suatu malam, Yuli duduk sendiri di pojok dapur, menatap kosong gelas bekas minum Rio. Suara TV dari ruang tengah terdengar samar, tapi pikirannya jauh melayang. "Aku harus ambil langkah lain," gumamnya lirih. Keesokan harinya, Yuli berpamitan kepada Indah. Katanya ingin menjenguk ibunya yang sedang kambuh di kampung. Indah tak menaruh curiga. Ia bahkan memberikan sedikit uang tambahan untuk ongkos. Tak tahu bahwa langkah Yuli bukan menuju rumah, melainkan ke sebuah tempat yang jauh lebih gelap. Ke rumah seorang dukun tua di pinggiran pasar Minggu yang konon masih memelihara ilmu pengasihan turun-temurun dari aliran lama. Rumah dukun itu tertutup. Yuli melangkah masuk. Di dalam, lampu temara menggantung di langit-langit, dan suara desir angin seperti berdengung dalam telinga. Di sudut ruangan,
duduklah lelaki tua berambut putih. Mata sipitnya tajam seperti pisau. Di hadapannya terdapat wadah-wadah tanah liat berisi bunga, minyak, dan sisa-sisa darah kering, dan juga tempat pembakaran kemenyan. "Apa yang kau mau?" tanya lelaki itu. Suaranya paro seperti batu digesek. "Seorang pria, dia sudah menikah," jawab Yuli. Suaranya tenang tapi penuh tekad. "Tapi aku ingin dia jadi milikku, Mbah." Dukun itu menatap tajam, lalu mengangguk perlahan. Ia mengambil botol kecil dari bawah meja. Botol kaca gelap sebesar jempol, dan mengisinya dengan cairan berwarna kehijauan yang berasal dari campuran minyak duyung, kemenyan Arab, dan darah ayam cemani yang disembelih saat bulan mati. "Ini bukan ramuan biasa. Campur 3 tetes saja ke dalam makanan atau minuman orang yang kau targetkan. 3 hari dia akan mulai berubah. Tapi jangan sampai lupa, kalau berhenti sebelum seminggu penuh, pengaruhnya akan kabur." Yuli menggenggam botol itu erat-erat, matanya menajam. "Persyaratannya apa, Mbah?" "1 helai rambut orang yang kau cintai, dan 1 tetes darahmu." Yuli tak ragu. Di dapur rumah itu, ia memotong sedikit kulit jari kelingking dengan jarum yang disediakan si dukun, lalu menyerahkan helaian rambut yang diam-diam ia ambil dari pakaian Rio saat mencucinya. Ia pulang ke rumah dengan hati yang berdegup kencang, seperti menyembunyikan api dalam dada. Indah menyambutnya ramah, tak tahu bahwa perempuan yang ia percayai selama ini membawa sesuatu yang bisa meruntuhkan rumah tangganya perlahan. Malam pertama setelah ritual itu, Yuli memasukkan 3 tetes cairan ke dalam teh manis Rio. Laki-laki itu duduk seperti biasa di meja makan, menonton berita malam sambil menyeruput teh. Tak ada yang berubah. Begitu pula malam kedua, Yuli tetap sabar, tetap diam, tetap menjalankan tugasnya seperti biasa, menyembunyikan wajah yang menanti reaksi kecil apapun. Namun malam ketiga, ia melihat sesuatu yang berbeda. Rio memanggilnya untuk minta tolong mengambilkan handuk yang tertinggal di kamar mandi. Suaranya terdengar lebih hangat, tatapan matanya lebih lama dari biasanya, dan yang paling membuat Yuli bergetar adalah senyuman itu. Senyuman kecil yang sebelumnya dingin, kini mulai mengandung rasa. Ia terus melanjutkan ritual itu, setiap pagi ke dalam kopi, setiap malam ke dalam teh atau sup, selalu 3 tetes, tak kurang, tak lebih. Hari kelima, Rio mulai pulang lebih cepat. Biasanya ia menunggu Indah, tapi kini ia sering memilih pulang sendiri, bahkan tanpa memberitahu istrinya. Ia mulai duduk lebih lama di ruang makan, sesekali mengajak Yuli bicara lebih dari sekedar urusan rumah. Yuli mulai merasakan kemenangan kecil itu tumbuh di hatinya. Ia tahu, ini bukan cinta, bukan kasih sayang, tapi kekuasaan, sebuah kekuatan gaib yang ia tanam perlahan melalui makanan dan minuman. "Yuli, nanti kalau saya pulang, kamu masakin ayam goreng yang kemarin ya. Enak," ucap Rio suatu malam sebelum berangkat kerja. "Jangan lupa sambalnya ya, Yul." Yuli mengangguk, menahan senyum. "Siap, Pak." Dan ketika pintu rumah kembali tertutup, Yuli berdiri sendirian di dapur. Ia memandangi botol kecil yang masih tersisa setengah. Tangannya menggenggam benda itu dengan rasa puas. "Akhirnya kamu mulai melihat aku, Pak Rio, dan itu baru permulaan." Sementara itu di sisi lain, sudah hampir 2 bulan belakangan ini, ada yang terasa asing dalam keseharian Indah. Rumah mereka memang tetap bersih. Makanan tetap tersedia di meja setiap hari, dan tak ada suara gaduh atau masalah besar yang menyolok. Tapi Rio, suami yang selama ini dikenal lembut, penyabar, dan penuh perhatian, mulai menunjukkan sisi yang tak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Semua bermula dari hal kecil. Suatu malam,
Indah lupa mematikan lampu dapur karena terlalu lelah sepulang lembur. Rio yang biasanya hanya menegur dengan santai, kali ini membentak dengan suara tinggi. "Berapa kali harus aku bilang, lampu dapur jangan nyala semalaman. Kamu tuh gimana sih, Indah?" Indah tertegun. Matanya membesar karena kaget. Bukan karena takut, melainkan karena tak percaya itu keluar dari mulut laki-laki yang ia nikahi hampir 6 tahun lalu. Tapi Indah memilih diam. Ia pikir mungkin Rio sedang tertekan di kantor. Namun kejadian itu tak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, Indah membelikan Rio dasi baru. Dasi biru tua bermotif garis. Selera Rio selama ini. Tapi saat Indah menyerahkan dasi itu sebagai kejutan, Rio malah melemparnya ke atas meja. "Ini warna apaan? Kamu pikir aku anak SMA pakai model begini?" "Mas, itu yang kamu suka loh." "Iya, dulu suka, sekarang beda. Jangan ngasih asal aja. Capek aku ngadepin kamu." Lagi-lagi Indah hanya diam. Tapi diamnya bukan tanpa rasa. Hatinya mulai remuk. Malam-malamnya jadi panjang, sering ia habiskan sendirian di dalam kamar. Sementara Rio entah berada di mana. Rio memang masih pulang, tapi bukan lagi sebagai suami yang hangat. Ia lebih sering menyendiri di ruang tamu atau duduk bersama Yuli di dapur. Entah membicarakan apa mereka. Kadang Indah melewati keduanya dan merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Ada tatapan aneh dalam mata Yuli saat mereka berpapasan. Bukan sombong, bukan pula hormat, tapi tatapan yang seperti menyimpan sesuatu, semacam kepuasan atau bahkan kemenangan. Indah tahu ada yang tak beres, tapi semua masih ia simpan sendiri. Ia mulai memperhatikan gerak-gerik suaminya secara diam-diam. Ia mencatat jam pulang Rio, mencatat waktu-waktu Rio lebih memilih makan bersama Yuli daripada bersamanya. Puncaknya suatu malam saat ia pura-pura tertidur lebih awal, ia mendengar langkah kaki pelan dari kamar mandi menuju dapur. Tak lama kemudian, terdengar tawa pelan dan desisan suara Rio bercampur suara perempuan. Indah bangkit. Diam-diam ia menuruni anak tangga dan berdiri di balik dinding dekat dapur. Suara Rio terdengar jelas. "Besok masakin yang kemarin lagi ya, tapi kamu yang nyuapin." Lalu suara Yuli menjawab manja, "Iya Pak, asal Bapak jangan bilang-bilang Bu Indah ya." Indah membeku. Jantungnya berdetak kencang, seperti hendak pecah. Nafasnya terengah, bukan karena berlari, melainkan karena dikhianati. Ia kembali ke kamar tanpa suara. Di sana ia menangis pelan. Tapi dalam tangisnya, ada satu hal yang mengusik pikiran Indah. Setiap waktu adzan tiba, baik subuh, zuhur maupun maghrib, Rio berubah menjadi sosok yang berbeda. Ia kembali ramah, menyapa Indah dengan lembut, bahkan kadang membawakan air minum ke kamar. Perubahan itu selalu terjadi tepat saat azan berkumandang dan akan hilang kembali setelah waktu sholat lewat. Fenomena itu membuat Indah berpikir keras. Ia bukan perempuan yang terlalu percaya mistis, tapi perubahan sikap suaminya terlalu ganjil untuk dianggap biasa. Apa mungkin ada yang mempengaruhi Mas Rio dari dalam? Bisik hati kecilnya. Keesokan harinya, setelah mengantar Rio dan Yuli berangkat belanja ke pasar, Indah menyempatkan diri pergi ke rumah seorang kenalan lama di ujung kompleks, Bu Neti. Beliau adalah seorang janda tua yang dikenal sering membantu tetangga yang terkena gangguan tak kasat mata. "Bu Neti," ucap Indah lirih, "saya butuh bantuan. Suami saya berubah. Dia kasar, mudah marah. Dan saya curiga dia ada hubungan khusus dengan asisten rumah tangga di rumah." Bu Neti memandang tajam, lalu mengangguk. "Kamu bawa foto suamimu yang sekarang, Nak?" Indah menyerahkan sebuah foto cetak Rio yang biasa ia simpan di dompet. Bu Neti mengambil foto itu, lalu membakarnya di atas mangkuk kecil berisi bara kemenyan. Saat asap mengepul, Bu Neti menutup matanya.
Beberapa detik kemudian, ia membuka mata lebar-lebar. Ada yang mengikat suamimu saat ini. Ini bukan pengaruh biasa. Ini guna-guna. Dilakukan melalui makanan dan minuman dari seseorang yang setiap hari bisa mendekatinya. Indah menelan ludah, matanya berkaca-kaca. Yuli, desisnya. Bu Neti mengangguk pelan. Kalau kamu terlambat, bukan cuma pernikahanmu yang hancur, tapi jiwanya bisa rusak. Orang yang kena guna-guna seperti ini akan kehilangan akal sehatnya perlahan. Kamu harus ambil langkah sebelum semuanya terlambat. Indah tak membantah. Dalam diamnya, ia sudah menyusun rencana, bukan untuk membalas, tapi untuk menyelamatkan suaminya. Sebab meski hatinya hancur, ia masih percaya Rio bukan berubah karena cinta, tapi karena dikendalikan sesuatu yang tak terlihat. Dan ia bertekad ia akan melawannya. Matahari pagi menyelinap malu-malu dari celah gorden kamar di lantai atas. Indah berdiri membelakangi jendela, memandangi Yuli yang berdiri tak jauh darinya. Sorot matanya tenang, tapi dalam tatapannya tersimpan bara api yang menunggu menyala. Yuli, ucap Indah pelan namun tegas, kita perlu bicara. Yuli diam, wajahnya datar, tapi tangannya menggenggam kuat sisi rok panjang yang ia kenakan, seolah tahu arah pembicaraan akan membawanya ke jurang. Aku sudah tahu semuanya, lanjut Indah. Nadanya tetap tenang, seperti tak terpengaruh apapun. Mulai dari kamu yang diam-diam menaruh sesuatu ke makanan Rio, sampai hubungan kalian. Yuli mendongak, tatapannya tak lagi takut, malah seolah senyum muncul di sudut bibirnya. Akhirnya ibu tahu juga, katanya ringan. Aku pikir ibu akan terus sibuk dengan pekerjaan di kantor dan membiarkanku mengambil alih rumah ini pelan-pelan. Indah menahan nafas. Ia berusaha tak terbawa emosi. Kamu pikir kamu bisa menggantikan aku? Yuli melangkah satu langkah ke depan. Aku bukan hanya ingin menggantikanmu, Bu. Aku ingin jadi ratu di rumah ini, di sisi Mas Rio. Dan ibu tahu apa? Kami tidur di ranjang yang sama setiap malam saat ibu Indah pulang terlambat. Indah mencelos, namun ekspresinya tak berubah. Ia malah melangkah mendekat, berdiri hanya sejengkal dari Yuli. Kamu puas menjual dirimu demi itu? Tanya Indah lirih. Suaranya seperti hembusan angin dingin yang menampar pipi. Kamu pikir Rio mencintaimu? Kamu pikir dia melakukan itu karena kemauannya sendiri? Semua yang kamu lakukan itu cuma akal busuk perempuan putus asa yang tak tahu malu. Kamu bukan ratu, Yuli. Kamu cuma pelacur. Seketika mata Yuli membelalak. Kata itu, pelacur, menghujam seperti pisau yang menusuk ulu hati. Tapi ia mencoba tertawa, meski tawa itu terdengar getir. Jangan sok suci, Bu. Kalau Bu Indah ngurus suami, benar, ngurus sendiri, aku gak akan punya celah. Indah menggeleng pelan. Yuli, kalau kamu memang masih perempuan baik-baik, kamu gak akan mencuri. Dan kamu tahu, yang kamu lakukan pada Rio bukan cinta. Itu guna-guna. Kau kendalikan dia. Bukan kamu yang dia mau, tapi racun yang kamu kasih. Yuli mengepalkan tangan. Ibu terlambat. Pak Rio sekarang sudah menjadi milik aku. Ya sudah, kalau begitu kenapa kamu masih di sini, Yuli? Kenapa belum juga pergi dan hidup bahagia dengan Rio yang katanya milikmu itu? Tanya Indah menantang. Yuli terdiam. Ia tak bisa menjawab. Karena jauh di lubuk hatinya ia tahu Rio belum benar-benar meninggalkan istrinya. Bahkan setelah 1 tahun, pria itu masih menyebut nama Indah dalam tidurnya, masih mencium tangan istrinya ketika pulang, masih menangis diam-diam setiap kali azan terdengar. Ada sesuatu dalam diri Rio yang belum bisa ia taklukkan. Kamu sudah gagal, Yuli, kata Indah perlahan. Kamu gagal membuatnya benar-benar melupakan aku. Kamu bisa kuasai raganya, tapi jiwanya masih milikku. Yuli menjerit marah. Aku gak peduli. Ibu pikir ibu bisa mengusir aku seenaknya? Aku tidak ingin ribut, Yul, ujar Indah mengembuskan nafas panjang.
Tapi kamu harus pergi dari rumah ini hari ini juga. Silahkan. Aku gak akan kemana-mana, bentak Yuli. Aku sudah terlalu jauh. Kamu pikir aku takut? Tiba-tiba Indah mendekat. Ia membisikkan sesuatu ke telinga Yuli. Suaranya pelan namun tajam. Yuli, aku sudah minta bantuan orang pintar. Kamu tahu apa artinya kan? Jin yang kamu pakai sekarang sedang diburu. Kau main-main dengan sesuatu yang tak bisa kamu kendalikan. Yuli memucat. Sorot matanya berubah. Ia mundur 1 langkah, lalu 2, seperti seseorang yang baru saja mendengar vonis kematian. Bu Indah bohong. Aku tidak perlu berbohong, Yul. Kamu tahu sendiri, kamu bukan satu-satunya yang bisa datang ke dukun. Jawab Indah menatapnya tajam. Kamu ingin jadi ratu? Salah alamat, Yuli. Ini rumahku, suamiku. Kamu hanya tamu tak diundang. Yuli mematung. Ketakutan perlahan menyelusup dalam urat nadinya. Ia ingat peringatan dukun tempatnya dulu meminta ramuan. Kalau hati orang yang kamu incar itu terlalu kuat, maka semua akan berbalik ke kamu. Apakah ini saatnya semua akan berbalik? Dengan langkah gonta Yuli pergi ke kamarnya, mengepak barang-barangnya tanpa sepatah kata pun. Tapi saat ia melirik ke arah kamar Rio yang tertutup, air mata menetes di pipinya. Ia sudah kalah. Tapi masih belum selesai. Indah berdiri di tangga, menatap punggung Yuli yang menjauh. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Indah merasa tak sendiri lagi di rumahnya sendiri. Sudah 3 hari sejak Yuli meninggalkan rumah itu. Suasana rumah yang dulu selalu gaduh dan tegang, kini berubah sunyi. Tapi bukan sunyi yang menenangkan, melainkan sunyi yang menggantung, seolah menanti badai datang kembali. Indah duduk di tepi ranjang, menatap wajah suaminya yang terlelap dengan nafas berat dan mata yang sesekali bergerak cepat di balik kelopaknya. Ia tahu Rio sedang bermimpi lagi, dan pasti masih tentang Yuli. Yuli, jangan tinggalkan aku, Yuli, gumam Rio dalam tidurnya. Dada Indah mencelos mendengarnya. Lagi, selalu begitu. Meski Yuli sudah pergi, bayangannya masih tinggal dalam diri Rio. Guna-guna itu belum benar-benar lepas, masih membelenggu pikirannya, menyesakkan jiwanya. Tapi Indah tak mau menyerah. Ia sudah memilih untuk tetap di sisi suaminya. Meski hati remuk, ia tetap berdiri, karena semua ini memang salahnya. Andai waktu bisa diputar, ia tak akan sembarangan menerima orang asing masuk ke rumah mereka. Tapi semuanya sudah terjadi. Kini yang bisa ia lakukan hanya memperbaiki, menebus. Pagi itu Indah kembali ke rumah Bu Neti. Sudah hampir 2 minggu mereka melakukan pengobatan. Air doa, remasan bunga 7 rupa, asap kemenyan menyesakkan dada, juga mantra-mantra yang ia bacakan setiap malam di sisi Rio. Apa masih menyebut namanya? Indah mengangguk. Setiap malam, Bu, kadang siang juga. Kalau dia bengong, mulutnya bergumam nama itu. Bu Lestari menarik nafas panjang. Guna-guna seperti ini bukan sekedar pelet. Ini model kiriman yang ditanam dalam pikirannya, dan sudah masuk hitungan tahun lewat makanan dan minuman. Sudah terlalu dalam. Apa masih bisa disembuhkan, Bu? Suara Indah nyaris serak. Kalau kamu niat dan ikhlas, bisa, tapi kamu harus siap. Prosesnya sakit, bukan cuma untuk dia, tapi juga untukmu. Indah tak menjawab, ia hanya menunduk, menahan air mata yang menggantung di ujung mata. Ia sudah siap. Bahkan sejak pertama kali melihat Rio menangis dalam tidurnya karena merindukan perempuan lain. Ia tahu jalan ini akan panjang dan menyakitkan. Malam itu Bu Neti datang ke rumah membawa sesajen lengkap. Di kamar Rio, mereka memulai ritual. Bau kemenyan memenuhi ruangan, membuat kepala Indah berdenyut. Di tangan Bu Neti seikat rambut hitam milik Rio dibakar di atas lilin sambil dibacakan mantra panjang. Rio menggeliat-geliat di atas ranjang. Tubuhnya panas dingin, keringat mengucur deras dari pelipis dan dada. Tiba-tiba ia menjerit keras. Yuli, jangan pergi, jangan. Indah terperanjat, tapi ibu dukun tetap melanjutkan bacaannya.
Lalu Rio duduk mendadak, matanya merah. Wajahnya tak seperti biasanya. Pandangan matanya kosong, tapi tubuhnya bergerak liar seperti dirasuki sesuatu. Ia menoleh tajam ke arah Indah dan berteriak, "Ini salah kamu. Kamu yang menjebak aku. Kamu perempuan jahat." Indah menangis, tapi ia tak bergerak. Ia tahu, itu bukan Rio yang bicara, itu makhluk di dalam dirinya. Bu Dukun mengangkat tangan, melempar air doa ke arah Rio sambil membentak lantang, "Metu kowe! Ojo nganti gondeli awake manungsa iki meneh. Metu! Metu!" Lalu Rio mengerang keras. Tubuhnya kejang, ambruk di atas ranjang. Sunyi mendadak memenuhi ruangan. Butuh waktu hampir sejam hingga Rio kembali sadar. Nafasnya terengah, matanya bingung menatap sekitar. Saat pandangannya jatuh pada wajah Indah, ia terdiam lama. "Indah?" Air mata tumpah dari mata Indah. Ia mengangguk cepat. "Iya mas, ini aku." Rio menangis. Kali ini bukan karena Yuli, tapi karena ingatannya mulai pulih. Ia memegangi kepalanya, lalu tubuhnya bergetar seperti menahan malu dan bersalah yang tak terkira. Apa yang sudah aku lakukan? Aku minta maaf Indah. Aku nggak tahu kenapa bisa seperti itu." Indah memeluknya erat. "Sudah mas, semua sudah berakhir." Hari-hari setelah itu, Rio mulai berubah. Ia tak lagi menyebut nama Yuli. Tatapannya kembali hangat saat menatap Indah. Senyum yang dulu hilang, kini perlahan kembali. Kadang, Rio masih merasa cemas, masih terbangun tengah malam karena mimpi buruk. Tapi kini ia tahu siapa di sampingnya, dan itu cukup. Indah tak lagi menyalahkan siapa-siapa. Ia sudah menerima kenyataan bahwa rumah tangga mereka pernah goyah, tapi bukan hancur. Mereka memilih untuk membangun ulang, batu demi batu, pelan-pelan tapi kuat. Suatu sore saat mereka duduk di teras rumah, Rio menggenggam tangan Indah dan berkata, "Terima kasih karena tidak menyerah padaku." Indah hanya tersenyum. Di matanya air bening menari di ujung bulu mata. "Karena rumah ini aku bangun bukan dengan batu bata mas, tapi dengan cinta." Dan saat angin sore berembus pelan, membawa pergi sisa-sisa aroma dupa dari masa lalu, rumah itu benar-benar terasa damai untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Tamat. Demikianlah sebuah kisah yang ditulis oleh Arai Aisyah di Tony FS. Mohon maaf kalau ada intonasi yang kurang berkenan. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.